Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap kuat, kita tetap setia mencari Tuhan. Mari hari ini saya mengajak kembali Bapak Ibu untuk kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, jika hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Ajari kami untuk kami tetap setia. Ajari kami untuk kami tetap berpikir yang positif. Ajari kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang murni di hadapan-Mu. Kami mau hadapi segala kenyataan yang terjadi hari-hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya penolong yang ajaib. Tuhan, urapi kebenaran renungan firman-Mu. Biarlah firman hari ini memberikan dasar pada saat kami menyembah dan datang kepada Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Ayat ini cukup familiar dan saya percaya saudara pasti ada beberapa di antara saudara yang menjadikan ayat ini adalah ayat pokok, ayat emas, ayat pegangan hidup di dalam perjalanan kita. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Bapak Ibu, dalam ayat ini kita dapat mengambil satu pengertian bahwa Tuhan itu adalah penolong saya dengan saudara. Tuhan adalah sumber pertolongan. Tetapi tentunya waktu kita membaca firman Tuhan, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa firman ini ditujukan kepada siapa, untuk siapa, dan siapa yang akan menerima janji ini. Jika saudara hanya berbicara bahwa ya semua orang dapat menikmati janji Tuhan. Bagi saya, kalau saya mempelajari firman Tuhan, yang bisa menerima janji Tuhan adalah mereka yang betul-betul dinilai oleh Tuhan bahwa mereka layak untuk menerima janji tersebut. Sebab itu kalau kita pelajari di Yesaya 41 khususnya Bapak Ibu, karena ayat ini, janji ini terdapat di dalam Yesaya pasal 41. Sebab itu kita juga harus belajar, harus kita mempelajari, menyelidiki siapakah orang-orang yang akan menerima pertolongan Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 41. Kalau saya perhatikan, yang pertama Bapak Ibu kita lihat di ayat yang ke-9. Yesaya 41 ayat 9 dikatakan demikian. "Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau." Jadi siapa yang dapat menerima janji ini? Siapakah yang kata Tuhan, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, bahwa Tuhan memegang tangan kita dan akan memberi kemenangan. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat ke-9, Tuhan katakan, Tuhan sedang berbicara kepada umat yang dikategorikan sebagai hamba.
Nah Bapak Ibu, bagi tradisi orang Israel, bangsa Yahudi, saudara, kalau udah bicara tentang hamba itu identik dengan ketaatan. Seorang hamba yang benar adalah mereka yang memiliki sikap yang taat. Jadi kalau kita simpulkan, siapakah yang benar-benar dapat menerima pertolongan Tuhan yang ajaib? Adalah mereka yang belajar setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-14. Masih tetap di Yesaya pasal 41. Ayat yang ke-14 dikatakan begini. Janganlah takut, hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Cukup unik Bapak Ibu, karena ayat ini digambarkan bangsa Israel itu seperti cacing dan ulat. Ya, saya coba mempelajari, saya coba untuk menyelidiki apa sih gambarannya cacing dengan ulat bagi tradisi orang Israel. Ya, karena ini kan Tuhan, firman ini sedang disampaikan kepada kaum Israel. Tentunya kita harus mengerti dulu budayanya bagi mereka. Kalau udah bicara cacing, bicara ulat, itu apa? Dan ternyata cacing dengan ulat itu berkaitan dengan kelemahan secara fisik. Maaf Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan beberapa anak-anak Tuhan secara fisik mungkin kita ini terlihat tidak terlalu sempurna. Tapi percayalah, selama saya dengan saudara sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, meskipun mungkin penampilan kita atau mungkin fisik kita ini tidak terlalu sempurna, tidak terlalu baik, Bapak Ibu, Tuhan tetap akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Bagi Tuhan, Tuhan menolong kita bukan dari penampilan luar, tapi bagi Tuhan, Tuhan menolong kita dasarnya karena saya dengan saudara memiliki sikap yang taat kepada Tuhan. Dan yang terakhir kita bisa lihat, kalau saya belajar di dalam Yesaya 41 ini, ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 dikatakan demikian, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau kita pelajari di Yesaya 41, siapa yang dapat betul-betul menerima pertolongan Tuhan? Saudara, dasarnya memang kepada mereka yang taat. Tapi seringkali mungkin kita berpikir, oh orang taat itu tidak mungkin sulit ya. Orang taat itu tidak mungkin sengsara, tidak mungkin susah. Siapa bilang? Ayatnya jelas Bapak Ibu. Dikatakan bahkan kalau kita selidiki, Daud itu di Mazmur sempat berkata bahwa kemalangan orang benar itu banyak loh saudara. Ada saatnya mungkin saya dengan saudara berkata, Tuhan saya sudah taat kepada Tuhan. Tapi kenapa mungkin saudara mengalami satu kehidupan yang secara lahiriah, secara finansial, mungkin dikatakan kita ini orang-orang yang tidak terlalu berkelimpahan secara finansial. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang mengalami ekonomi selama pandemi ini sedikit kesulitan. Bapak Ibu, selama kita taat, Alkitab mencatat dengan begitu jelas, Tuhan adalah penolong yang ajaib. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup membukakan jalan. Saudara, bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib bagi bangsa Israel itu betul-betul nyata. Dan itu bukan cerita dongeng. Tuhan membukakan jalan di tengah lautan yang begitu bergelombang, dan mungkin bagi logika itu tidak mungkin. Ketika bangsa Israel ditolong Tuhan bisa menyeberang sebuah lautan. Itu sesuatu yang ajaib. Saya percaya
Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan kita tetap sama. Kasih dan kuasanya tidak akan pernah berubah. Sebab itu, mari kita berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Saya yakin hari ini saya dengan saudara akan menerima pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, belajar mengucap syukur. Kami besarkan nama-Mu, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami mau belajar Tuhan percaya. Kami mau belajar yakin akan Engkau Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan
hidupku padamu. Terima kasih Tuhan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan dengan iman. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu. Iralah masik, iralah batu, iralah mayas. Kami percaya Kau Tuhan yang baik, penolong hidupku, penjaga dan pemeliharaku. Kau segalanya. Iralah masik, iralah batu, iralah malamaya. Kau penolong, Kau penolong. Hanya Kau Tuhan. Tiada yang sukar, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya.
Terima kasih, terima kasih. Ajari kami taat kepadamu Tuhan. Kau penolong, Kau penolong. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Saat kami menjalani hari-hari ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang menerangi langkah hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu, pada saat kita menjalani hidup ini, saya percaya pasti yang namanya rintangan, yang namanya ujian hidup itu tidak pernah lepas dari perjalanan hidup kita. Saya dengan suami, pada waktu kami mengarungi rumah tangga, itu pun banyak sekali hal-hal yang harus kami perjuangkan.
yang harus kami gumuli. Tapi satu hal saya dapat katakan kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia menolong kita. Saya percaya kalau kita ini sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, tidak bersungut, tidak berontak, tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan, maka saya dengan Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang ajaib. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik. Dia sangat tahu, Dia sangat mengerti. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Naikkan pujian ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Katakan dengan iman, biarlah pujian ini menjadi pengakuan saya dengan saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan dengan iman, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau penolong yang setia. Terima kasih Bapa.
penolong yang setia, oh Allah yang kami menyembah, kami memuji, kami datang padamu. Makasih Tuhan, makasih. Tolonglah setiap umat-Mu Tuhan, tolong. Kuatkan, hiburkan. Orang masih kira batu kira. Kami bawa setiap jiwa-jiwa dalam tangan-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup menolong kami satu persatu. Beri kami iman, beri kami iman. Ya Rabbahan Yassin, ya Rabbahan, ya Rabbahan Yassin. Ya Rabbahan Yassin, ya Rabbahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Engkau adalah penolong yang selalu setia. Engkau sanggup memenuhi segala keperluan umat-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Saudara yang mempercayai perkataan ini, katakan, penolong yang selalu setia. Benarkah Tuhan setia menolong kita, memenuhi keperluanku? Hanya saudara yang bisa mengerti. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapak Ibu bicara tentang bagaimana Tuhan mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan kita. Jujur, saya kalau bicara tentang hal seperti itu, mulut saya ini entah mau bicara apa Bapak Ibu. Hanya ucapan syukur. Saya hanya bisa bersyukur. Tetesan air mata saya sebagai bukti bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata, tidak pernah terlambat. Ada saatnya kita tidak bisa bicara kepada sesama manusia, karena mungkin itu hal-hal yang paling sensitif. Tapi saya selalu berseru di bawah kaki Tuhan. Dan saya melihat, saya mengalami Bapak Ibu, bahwa Tuhan selalu memenuhi. Mari katakan pujian ini dengan iman. Saya percaya kalau saya ditolong Tuhan,
Saya yakin Bapak Ibu pun pasti ditolong Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan iman, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, kami percaya Kaulah yang setia. Kami percaya, ya haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Betapa besar cinta-Mu, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Makasih, hatur nuhun Gusti, makasih. Makasih Tuhan. Makasih, terima kasih. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib. Tuhan, betapa kami kagum. Tidak ada kasih yang begitu besar, kasih yang sempurna selain kasih yang Kau tunjukkan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau.
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya dengan iman, Tuhanku ajaib. Yes, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah
kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Kami membawa setiap pergumulan umat-Mu satu persatu sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Engkau berbicara kepada kami untuk kami tidak takut, untuk kami tidak bimbang, karena Engkau sanggup menolong dan memberi kami kemenangan. Tangan kanan-Mu yang begitu kuat tidak akan pernah melepaskan kami. Sebab itu Tuhan, hari ini kami bersatu hati bersama-sama berdoa. Kalau mungkin ada yang sakit, kalau mungkin ada yang terpapar dengan COVID, atau mungkin ada sedang dalam keadaan terbaring sakit karena penyakit-penyakit yang lain, kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan berikan kepada kami iman, berikan kami kekuatan, agar kami Tuhan memiliki hati yang tenang di saat tubuh fisik kami ini lemah. Karena dengan hati yang tenang, dengan sesuatu kekuatan yang dari Tuhan, kami akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan menyertai kami, menolong kami, memulihkan segala sakit kami, memberi kami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini juga hamba berdoa, Tuhan, kalau ada umat-Mu yang dalam pergumulan yang berat, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, Tuhan, Engkau berkata Engkau adalah penolong yang ajaib. Engkau Allah yang setia. Firman-Mu dinyatakan bagi kami, dan sebagai hamba Tuhan, hamba-Mu pun menikmati benar, ya dan amin janji-Mu. Engkau penolong yang ajaib. Sebab itu Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi setiap pergumulan umat-Mu, apapun yang menjadi masalah setiap umat-Mu. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, bukakan jalan. Yang letih, lesu dan berbeban berat diberi kekuatan. Yang mengalami kesulitan secara ekonomi diberikan terobosan secara finansial. Tuhan, kami berdoa setiap rumah tangga dipulihkan dan diberkati. Hubungan-hubungan yang retak Tuhan Engkau memulihkan. Bahkan kalau mungkin kami memiliki sahabat, teman, keluarga yang sudah mulai meninggalkan Engkau, Tuhan, Engkau melihat jeritan hati setiap keluarga yang mengasihi keluarga besarnya, merindukan supaya setiap pribadi yang dikenal, yang dikasihinya tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, mari Engkau menjagai setiap mereka, kembalikan mereka ke jalan-Mu Tuhan, tarik mereka Tuhan, supaya jangan sampai mereka binasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa khusus untuk keluarga besar GPDI Elohim Sidoarjo. Seluruh sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Seluruh kami hamba-hamba Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, seluruh seisi pastori, sampai kepada kami para staf, semua kami para aktivis pelayan Tuhan. Berikanlah kepada kami kesetiaan, berikan kepada kami hati yang baik, sehingga kami tetap berjalan di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya doa kami saat ini didengar oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Dan hamba percaya Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami malam ini pun mendatangkan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah kuat, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang kami kenal di dalam nama satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.